Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Seminggu sudah kami lalui Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesehatan. Kami terima kasih untuk berkat-berkat rohani, berkat jasmani Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Roh Kudus buat roh, jiwa dan tubuh kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Roh Kudus. Engkau jamah setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau. Mari bersama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama, katakan, segala pujian syukur
menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia hadir di tempat ini, kami puji nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Kami puji nama-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Ya lama ya syada lama. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih lagi katakan, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Tepuk tangan, sorak-sorai meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi satu yang kita pegang, firman Tuhan, itu ya dan amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi pun berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
cinta sayang. Biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. katakan Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Tuhan katakan Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala. sekali lagi jemaat Tuhan katakan saya cinta Yesus. Yesus, haleluya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sambil bangkit berdiri kembali katakan Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangan saudara. Sebab dia baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kami puji Kau lebih lagi Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Hey. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati Yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Haleluya. Kasih setianya selamanya, Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala. Hey! Haleluya. Bersama katakan, ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang Bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya selamanya. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya selamanya. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, katakan
setianya selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia baik dan sungguh baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur kami punya dan kami mengenal Engkau Tuhan. Kau mengenal setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang boleh kami lalui hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari bersama-sama. Ajarku mengerti Saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu
Tuhan tak mari sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, yes, amin. Tuhan tak pernah. Mari sekali lagi katakan dengan iman, haleluya, untuk selamanya. Amin, amin, amin. Kata Tuhan tak pernah gagal. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, haleluya. Kau Allah kami yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Kami percaya janjimu selalu pasti dalam hidup kami. Tidak pernah gagal, sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Dan kami percaya hidup kami di tangan-Mu akan penuh dengan kemuliaan, dituntun kepada kemuliaan, dan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan kami bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari urapi kami dengan nikmat-Mu, berkati kami dengan firman-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, buat kami mampu melangkah terus dalam kebenaran, buat kami terus menjadi pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Biar hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar hidup kami diberkati dengan luar biasa. Hari ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap dengar firman-Mu. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, shalom, shalom, puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih hari ini? Luar biasa, ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih, walaupun mereka pakai masker, coba lihat wajahnya saudara ya. Kelihatan, kalau senyum itu saudaraku terkasih kelihatan dari matanya saudara ya. Jadi kalau dia matanya agak-agak sipit-sipit dikit saudaraku terkasih, berarti dia lagi senyum saudaraku terkasih. Tapi kalau dia lagi ngelotot begini, kita udah lihatin dia ngelotot, itu lagi marah, dia hati-hati saudara ya. Jangan sampai salah-salah kita dijambak sama dia saudaraku terkasih, tapi biar firman meneduhkan hatinya, amin. Baik saudaraku terkasih, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya tadi dikasih tahu Bapak Gembala, nggak apa-apa buka masker. Wah, saya senang sekali saudara. Saudara tahu kenapa? Karena pergumulan saya selama selesai pandemi ini, kalau khotbah itu ada dua. Saudara tahu apa? Yang pertama masker, saudara kasih. Kenapa? Kalau kita khotbah itu saudara terkasih kan biasanya suaranya kencang, angin banyak keluar. Nah waktu tarik napas saudaraku terkasih biasanya tariknya juga kuat. Nah kalau waktu tarik kuat ada masker, itu masker pengen ikut masuk saudara terkasih, betul ya? Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kadang saudara terkasih ya, saya berdoa Tuhan jangan sampai gara-gara ini masker saya pingsan lagi di mimbar saudara terkasih. No? Jadi bukan karena corona tapi gara-gara masker saudaraku terkasih. Itu yang pertama. Yang kedua saudara tahu apa? Pergumulan saya kalau khotbah selama akhir-akhir ini saudara terkasih, waktu saudara. Biasanya kalau ibadah itu sudah dikasih tahu dari awal 30 menit Pak Pendeta, 30 menit Pak Pendeta. Kalau ini nggak dikasih tahu berarti bisa lewat saudara kasih ya. Bisa lewat Pak Gem. Karena saudara tahu perbedaan pendeta yang baru khotbah dengan yang sudah sering khotbah. Kalau yang baru khotbah dia susah memulai khotbahnya. Kalau yang sudah sering khotbah dia susah mengakhiri khotbahnya, saudara kasih ya. Makanya kalau pendeta kalau sudah tua, saudara dapatin deh, kalau dia khotbah udah mau landing take off lagi, saudara itu, udah mau landing take off lagi, nggak jadi tuh landingnya, saudara kasih ya. Kadang khotbah bisa sampai 1,5 jam, saudara kasih itu, nggak terasa, saudara. Tapi hari ini saya pastikan, saudara kasih, kalaupun lewat 30 menit, nggak lama-lama, lewatnya pasti 30 menit lagi, saudara kasih ya. Baik, saudara sama-sama, yuk kita lihat firman Tuhan. Saya kasih tema hari ini firman Tuhan adalah pantas diberkati. Tema firman Tuhan bagi kita adalah pantas diberkati. Yuk sama-sama bilang, 1, 2, 3. Pantas diberkati.
Saudara tahu kenapa saya kasih tema ini, saudaraku terkasih? Karena begini saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita kan sudah 2 tahun ini saudara terkasih mengalami pergumulan yang begitu berat, betul? Semuanya berat saudaraku terkasih, tidak ada yang gak berat, betul ya? Saudaraku terkasih, mungkin saudara bilang begini, apa pendeta gak tahu waktu masalah ini, pandemi ini justru saya diberkati Tuhan luar biasa Pak Pendeta. Loh kok bisa? Habis usaha saya bidang kesehatan saudara terkasih ya, jadi diberkati luar biasa. Tapi dengar, sekalipun kau diberkati secara materi saudaraku terkasih, selama masa pandemi ini tetap aja tubuh kita, kegiatan kita dibatasi semua, betul? Kemana-mana harus pakai masker, di mana-mana cuci tangan, saudara ya. Saya akhir-akhir ini tambah putihan, saudara itu, karena kemana-mana cuci tangan dulu, saudara ya. Terus semprot alkohol, saudara itu. Saudaraku terkasih dibatasi, saudara. Tapi saudaraku terkasih 2 tahun ini, saudaraku terkasih, dan sampai sekarang keadaan sudah mulai membaik, betul? Biasanya di mana-mana, saudaraku terkasih, kalau keadaan sudah mulai membaik, berarti sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi dalam hidup kita, amin. Karena di mana-mana prinsipnya sederhana, habis gelap terbit terang, betul? Habis badai yang berat, selalu ada pelangi yang indah, betul? Dan hari-hari ini saudaraku terkasih, kita sudah melewati badai yang begitu luar biasa. Saya percaya tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana kita diberkati luar biasa, amin. Tapi persoalannya perlu saudara tahu bahwa untuk diberkati Tuhan itu pun tidak sembarangan, saudaraku terkasih. Karena bukan cuman kita, Tuhan pun kalau mau mempercayakan berkat kepada kita, dia lihat dulu orangnya, betul tidak? Coba, saya mau tanya buat saudara, kalau saudara mau percayakan sesuatu yang berharga sama orang lain, nih dengar, saudara terkasih, saya tanya, kira-kira saudara lihat dulu nggak orangnya? Lihat dulu nggak? Pasti lihat. Lihat dulu apakah dia pantas menerima berkat dari kita atau tidak. Kenapa saudaraku terkasih? Karena yang mau kita kasih ini adalah sesuatu yang berharga. Sekalipun akan kita kasih ke orang, kita tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Dan kita mau supaya itu menjadi sesuatu yang terawat dalam kehidupan orang lain. Betul? Sama, Tuhan juga sama. Waktu Tuhan mau berkati kita, dia nggak berkati sembarangan orang, saudara. Dia pasti berkati orang-orang yang pantas diberkati. Amin. Hari ini yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih, supaya kita sama-sama menjadi pribadi yang pantas diberkati Tuhan. Yuk sama-sama buka firman Tuhan. Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas 19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Karena semua harus suci, saudaraku terkasih. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone juga tidak ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudaraku terkasih, tetap jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, karena di mana-mana kalau sudah datang ke rumah Tuhan pasti ada jalan keluar, terkasih, amin ya. Jadi kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitabnya, kau boleh lihat di layar karena ditampilin besar-besar di layar, jadi kita bisa baca sama-sama, amin. Tapi kalau misalnya kau bilang saudaraku terkasih, aduh saya rabun jauh juga Pak Pendeta, nggak bisa lihat ke depan, tetap jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin saudara ya. Jalan keluarnya apa? Boleh lihat kiri kanan, saudara terkasih toh. Karena ini tidak ujian, jadi boleh nyontek, saudaraku terkasih. Jadi lihatlah sebelah kiri. Apalagi ini firman Tuhan kan harus saling berbagi, saudara terkasih ya. Jadi jangan pelit sama firman Tuhan, saudara terkasih. Amin. Jadi lihat kiri. Kalau kiri nggak bawa, lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka. Bilang minggu depan kita jangan duduk sebelahan ya, bilang saja ya, supaya minggu depan kita bisa baca firman. Amin saudara ya. Saudaraku terkasih, tapi kalau kiri kanan tidak bawa juga, tetap jangan berkecil hati. Selalu ada jalan keluar kalau sudah datang ke rumah Tuhan. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Kau pakai telinga, dengar baik-baik. Tutup mata, dengar firman. Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tutup mata saja, dengar firman, pasti diberkati. Amin. Tapi kalau kau budek juga, saudara, nah ini persoalannya besar, saudara, ya. Sudah nggak punya Alkitab, handphone nggak ada Alkitabnya, kiri kanan duduk sebelah kanan kiri nggak ada Alkitabnya, lihat depan rabun jauh, budek juga, saudara. Tetap ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Kau tidurlah, saudara, betul ya. Itu jalan keluar terbaik, saudaraku terkasih. Paling tidak nanti waktu selesai ibadah, yang lain segar karena firman, kau segar karena tidur, saudara ya. Jadi kita pulang sama-sama dengan segar. Yang sudah dapat katakan amin dengan kencang. Amin. Baik saudaraku terkasih, kita baca bergantian karena ayatnya banyak, saudara terkasih. Saya baca 11, saudara 12, saya 13, saudara 14. Begitu terus sampai dengan ayat yang ke-27. Oke saudara, semua paham? Oke, kita mulai. Saya mulai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan.
Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ayat 27 sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudaraku terkasih, bicara tentang firman Tuhan yang kita baca ini, saudara terkasih mungkin saudara juga sudah sering baca, betul? Nah saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita hari ini bicara tentang berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus paham baik-baik. Banyak orang berpikir bahwa bicara berkat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat, yang wah, yang bisa kita terima dalam kehidupan kita. Dengar, saya kasih tahu buat saudara, berkat Tuhan itu bukan cuman seperti itu saja, tapi apa yang kau miliki hari ini, segala sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini, itu adalah rupa berkat Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih, hari ini dengar, kalau kita mau bicara berkat, kau tidak perlu melihat sesuatu yang luar biasa. Hari ini yang kau miliki dalam kehidupanmu, yang bisa kau nikmati dalam hidupmu, itu berkat Tuhan. Ada banyak hal yang kita punya dalam kehidupan kita, tapi tidak dimiliki oleh orang lain. Walaupun terlihatnya sederhana. Hari ini kita bisa bernapas dengan lancar, tanpa hambatan, betul ya? Walaupun kantong kosong, dompet dibuka, nggak ada isinya, sudah aja. Tapi kita bisa bernapas dengan baik. Saya mau kasih tahu, saudara dengar, banyak orang di sana yang dompetnya penuh, tapi bernapasnya susah. Kena AC dikit, pilek dia, sudah kasih betul. Kena debu dikit, tersumbat hidungnya, sudah kasih betul ya. Kita enggak, sudah main di lumpur, masih lancar aja bernapasnya, sudah kasih ya. Saudara dengar, ini hal sederhana, tetapi ini berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hari ini apa yang kau miliki yang sederhana terlihat, dengar baik, kalau kau bisa nikmati itu dengan baik, itu berkat Allah yang luar biasa bagimu. Amin saudara. Tapi saudara mungkin berpikir dalam hati seperti begini, Pak Pendeta, tapi kan saya pengen sesuatu yang besar, saya pengen kaya, saya pengen uang banyak, saya pengen sesuatu materi yang luar biasa. Emang salah Pak Pendeta kalau saya memiliki semua yang saya inginkan itu? Boleh slide-nya ditampilin, tegas ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lanjut slide-nya, sudah jauh. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, emang Pak Pendeta kalau saya menginginkan sesuatu yang wah dalam hidup saya, harta yang besar, harta yang banyak, emang salah Pak Pendeta? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, tidak salah.
Saya sih pengennya punyanya emasnya begini Pak Pendeta. Jadi kalau banjir itu nanti kulkas-kulkas ganjalnya pakai emas. Betul ya? Jadi kalau misalnya badai-badai sudah mulai datang, ada anjing orang lewat, kita lemparnya pakai emas Pak Pendeta. Saking banyak. Saya pengennya begitu. Emang salah Pak Pendeta? Saya mau kasih tahu saudara, dengar, tidak salah. Bukan cuman saudara, Tuhan bahkan lebih ingin supaya engkau diberkati luar biasa dalam kehidupan. Yesus ajarkan kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Allah mau sekalipun engkau di bumi, Tuhan mau kau tetap menikmati suasana sorga dalam kehidupanmu. Suasana yang penuh berkat, sukacita yang besar, damai sejahtera yang luar biasa. Jadi tidak salah ketika engkau saudaraku terkasih menginginkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup, itu tidak salah. Yang salah itu adalah, saudaraku terkasih ada 3 saya tulis. Yang salah itu saudaraku terkasih, yang pertama, yang salah jika kita menjadikan materi menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Ini baru salah. Slide-nya lanjut. Salah kalau kau jadikan materi menjadi tujuan akhir hidupmu. Dengar baik-baik, tujuan akhir kita bukan materi. Karena firman Tuhan catat, kita datang tidak bawa apa, pulang pun ke sorga nanti tinggalkan semuanya. Nggak ada orang yang pergi ke sorga, saudaraku terkasih, bawa sesuatu yang berharga. Nggak ada itu. Makanya ada cerita saudaraku terkasih, ada orang sudah mau dipanggil Tuhan. Dia sudah kerja mati-matian dalam kehidupannya. Hartanya begitu luar biasa. Sampai dia punya emas 1 kilogram, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan suatu malaikat datang sama dia. 2 malaikat bilang kau akan dipanggil Tuhan. Dia bilang nggak mau. Saya mau kecuali 1 syarat. Saya bawa ini emas ke sorga, saudara kasih. Karena saya mati-matian ambilin cari ini emas sampai dapat 1 kilogram. Malaikat bilang udah tinggalkan, gak ada gunanya itu di sorga, itu gak ada gunanya, tinggalkan saja. Enggak, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau, saya harus bawa. Itu. Akhirnya saudara kasih, karena ngotot-ngotot begitu terus, malaikat minta izin sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya sudah bawa aja lah saudara kasih ya. Akhirnya saudara terkasih, dia pergi ke sorga bawa itu malaikat, bawa itu emas saudara. Begitu sampai dia di sorga seperti firman Tuhan bilang, lantainya emas, betul ya? Dinding-dindingnya permata, wah semua dari sesuatu yang berkilo-kilo luar biasa. Dia jadi malu karena emasnya cuma 1 kilogram saja, saudara kasih. Akhirnya saudaraku terkasih, dia diam-diam geser ke dekat pojok-pojok itu sorga, pengen letakin itu emas karena dia malu, saudara kasih. Baru dia lempar sedikit ke situ, malaikat bilang, jangan buang sampah sembarangan, saudara kasih ya. Ternyata di sorga saudaraku terkasih, materi yang luar biasa itu sampah, saudara. Saudaraku terkasih, dengar, tujuan akhir kita bukan apa yang menjadi materi yang kita miliki dalam hidup kita, tapi tujuan akhir kita sorga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jadi salah? Salah jika kita melakukan cara yang tidak berkenan untuk mendapatkan materi. Kau pengen materi, tidak salah. Tapi kalau kau menggapainya, mencapainya, memperolehnya dengan cara yang tidak benar, itu baru salah. Karena biasanya kalau kau menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan materi, ujungnya biasanya bukan sorga, tapi KPK, saudara kasih, betul ya? Penjara lah, penderitaan lah, ujungnya pasti seperti begitu, saudara. Yang ketiga, salah jika kita menjadikan materi atau jika materi membuat kita lupa sama Tuhan. Banyak kali kan orang seperti begitu ya. Waktu belum kerja, semangatnya ke gereja luar biasa. Semua ibadah diikutin sama dia. Ibadah umum dia datang. Ibadah kaum pria dia hadir. Kaum wanita datang juga dia sengaja. Ibadah sekolah minggu dia juga datang. Youth datang juga dia. Saking semangatnya mencari Tuhan. Bahkan puasa berhari-hari supaya dia dapat kerjaan. Tapi begitu dia diberkati Tuhan, dapat kerjaan. Bukan cuma kerja, tapi usaha, saudara terkasih. Dan usahanya mulai diberkati Tuhan. Mulai lupa sama Tuhan. Gak pernah datang gereja lagi. Gembala ketemu dengan dia, Pak kenapa gak pernah ke gereja lagi? Hari Minggu emang gak bisa ke gereja? Kalau hari-hari biasa iya saya sibuk Pak Pendeta. Tapi kalau hari Minggu gak bisa emang ke gereja? Ya Minggu lagi Pak Pendeta. Emang kenapa? Kalau Minggu itu kita main golf Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta tahu kalau main golf itu bukan cuma sekedar sport. Itu bisnis Pak Pendeta. Jadi kita main golf sambil bisnis. Oh gitu. Ini sudah diberkati, sudah ngomong begitu masih nggak tahu malu. Dia bilang sama gembalanya, Pak Pendeta tapi tetap tolong doakan saya Pak Pendeta ya. Sekalian satu Pak Pendeta saya mohon. Apa itu? Nanti kalau Pak Pendeta berdoa, kalau bisa tolong tanya Tuhan, di sorga ada lapangan golf atau tidak? Sudah begitu masih nggak tahu malu, tapi namanya pendeta dia tetap sabar menghadapi jemaat. Dia bilang oke nanti saya tanya. Tapi datang gereja ya Pak? Iya pasti saya usahain. Saya akan segera datang ke gereja secepatnya, semampunya.
Tapi ternyata nggak datang-datang juga, berbulan-bulan nggak datang. Ketemu lagi, setelah itu sama gembala. Lalu gembala bilang, Pak, kenapa belum datang gereja? Iya Pak Pendeta, aduh sibuk sekali. Itu kalau hari Minggu kadang kita seharian sampai sore Pak Pendeta main golfnya. Makanya Pak Pendeta jadi nggak sempat. Oh iya Pak Pendeta sudah tanya belum sama Tuhan? Di sorga nanti ada lapangan golf nggak? Tambah nggak tahu malu, setelah itu. Tapi ini gembala punya hikmat, dia bilang sama itu Bapak, iya betul Pak Pendeta saya sudah tanya. Oh iya, apa kata Tuhan? Tuhan bilang ada lapangan golf di sorga. Dan minggu depan Bapak dipanggil main ke sana. Langsung tobat dia, saudara. Langsung balik lagi semua ibadah dia ikut, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, jangan sampai berkat Tuhan buat kau jauh dari Tuhan. Banyak orang Kristen, saudaraku terkasih, dia tahu Tuhan yang memberkati, dia datang sama Tuhan, tapi ketika diberkati, berkat justru buat dia jauh dari Tuhan. Harusnya semakin kau diberkati, kau harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Karena kau tahu dia sumber berkatnya, saudaraku terkasih. Maka hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mau supaya kau tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, supaya berkat Allah tetap tersedia dalam kehidupan. Dan kau pantas diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, dari cerita yang kita baca tadi, kisah tentang raja yang memberikan 10 mina tadi kepada para pegawainya untuk berdagang, saudara terkasih. Saya mau bagi buat saudara ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan baik-baik supaya kita bisa pantas menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Siapa yang pengen diberkati luar biasa? Boleh angkat tangan dulu, saudara kasih ya. Saya tanya dulu di awal, nanti di akhir saya tanya lagi, saudara. Saudaraku terkasih biasanya tanya dulu, jelasin firman, baru nanti tanya lagi, masih mau nggak diberkati, saudara? Ayo angkat tangan, siapa yang mau diberkati? Yang mau diberkati saja, yang nggak mau nggak apa-apa. Oh semua mau diberkati ya. Karena kalau sudah bicara berkat itu bukan jemaat saja yang mau, pendeta juga mau, saudara. Saudaraku terkasih, maka hari ini yuk, saya mau kasih saudara prinsip untuk menjadi orang yang pantas diberkati Tuhan. Ada 3 prinsip yang diajarkan firman Tuhan. Yang pertama, yuk mari lihat saudaraku terkasih Lukas 19 tadi ayat yang ke-13 sekarang. Ini yang pertama. Yang pertama Lukas 19 ayat 13, dengar firman Tuhan berkata, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Perhatikan ayat ini saudara kasih. Saya tuliskan ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan. Saudara lihat, saudaraku terkasih, firman Tuhan catat waktu hambanya datang, yang 3 orang tadi datang, yang 1 bawa 10, yang 1 bawa hasil 5, yang 1 bawa 1, saudaraku terkasih. Kalau di total, saudaraku terkasih, ini jadi 16, betul? Kalau kita lihat ayat itu dibandingkan dengan ayat yang lain, saudara terkasih, harusnya ini totalnya 18. Karena yang 1 bawa 10 bonusnya, 1 bawa 10 hasilnya, plus modal jadi 11. Yang 1 bawa 5 bonusnya atau untungnya plus modal jadi 6. Yang 1 enggak bawa apa-apa, cuman bawa modal doang. Jadi totalnya harusnya 11, 6 tambah 1 jadi berapa? 17, saudara kasih. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebanyakan orang Kristen senangnya lihatnya waktu lihat dia sudah jadi 17. Kebanyakan orang Kristen senang lihatnya, saudaraku terkasih, begitu dia menjadi 17 orang senang lihat, banyak hasilnya. Dia lupa prinsip awalnya, bagaimana supaya dia pantas diberkati. Si raja ini sebelum mendapat 17, firman Tuhan bilang dia kasih berapa? 10 mina. Artinya apa? Saudara dengar yang pertama. Kalau saudara pengen diberkati Tuhan, saudara aku terkasih, yang pertama, engkau harus memiliki kehidupan yang suka menabur. Ini pertama, slide-nya lanjut. Yang pertama, prinsip pertama supaya kau pantas diberkati Allah, saudara aku terkasih, yang pertama prinsipnya adalah engkau harus berani menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang suka menabur. Kenapa harus suka menabur? Karena kita suka menuai. Ada banyak orang Kristen, saudaraku terkasih, pengennya cuma nuainya doang, tapi nggak suka nabur. Betul ya? Coba saya mau tanya buat saudara, jawab saya dengan jujur. Kalau misalnya saudaraku terkasih, ada orang menuai, saudara terkasih ya, lalu tidak mau menabur, tidak pernah menabur, kira-kira ini menurut saudara, punya siapa yang dituainya? Coba jawab saya dengan jujur. Ada orang yang menuai, tapi nggak menabur.
Kira-kira menurut saudara punya siapa yang dituainya? Grup A, biar cepat, saudara kasih, betul ya? Karena kalau nggak gini habis waktu, saudara kasih. Grup A punya siapa yang dituainya? Punya orang lain. Artinya dia nyolong, betul ya? Grup B, saudara kasih. Kira-kira punya siapa yang dituainya? Punya orang lain juga, sama, biar aman. Jadi kalau sama-sama salah jadi sama-sama salah, saudara ya. Kalau benar sama-sama benar, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sampai ada orang menuai tapi tidak menabur, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, orang lain izinkan dia menuai di ladangnya mereka. Betul? Tapi dengar, biasanya kalau sampai orang izinkan kita menuai di ladang mereka, biasanya tuaian yang kita ambil adalah hasil-hasil sisanya. Tidak ada orang kerja mati-matian, begitu berbuah, kita suruh orang yang nuai duluan. Tidak ada itu ceritanya. Yang ada dia nuai dulu, kalau udah ada sisanya, dia udah dapat banyak, kebanyakan, baru dia izinkan orang menuai di situ. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang paling sering terjadi adalah dia nyolong pasti. Tidak pernah nabur, tiba-tiba nuai, nyolong sudah pasti, saudara. Kebanyakan orang Kristen seperti begitu, pengennya menuai luar biasa, tapi nggak suka nabur, mentalnya nyolong. Hari ini jangan sampai kita punya mental seperti begini karena kau tidak pantas diberkati Tuhan. Kalau kau pun dapat sesuatu karena dari hasil nyolong, percayalah itu tidak akan pernah memberkati kehidupan. Amin. Saudara, kalau diberkati Tuhan, dapat satu berkat, bonus, uang, gaji atau apapun dalam hidupmu. Dengar, saya mau kasih tahu saudara, berkat ini selalu bicara 3 hal. Coba slide-nya lanjut. Saudara lihat nih, kalau saudara dapat berkat dari Tuhan, saudara kasih, berkat yang kau terima itu selalu bicara 3 hal. Yang pertama, dengar baik saudara kasih, berkat yang kau terima itu, saudaraku terkasih, itu bicara tentang, sebagian itu bicara tentang berkat untuk dinikmati, sebagian. Jadi kalau kau dapat gaji, dapat untung, dapat bonus, dapat hasil dagang yang luar biasa, yang sebagian, saudaraku terkasih, itu tujuannya untuk ditabung. Untuk dinikmati, saudara kasih. Jadi kita sudah lama ini, jangan sampai saudaraku terkasih, sudah 2 tahun pandemi, sudah 2 tahun gak bisa buat apa-apa, saudara kasih, betul ya? Tiba-tiba sekarang sudah hari-hari membaik, lalu anak-anak mulai bilang, Pi kita makan di luar lah sekali-sekali, sudah 2 tahun kita gak makan di luar. Udah jangan-jangan, banyak covid, saudara kasih, betul ya? Sudah di rumah aja, masak-masak tuh Indomie, saudara kasih, toh? Jadi saudaraku terkasih di rumah makan Indomie 3 kali, siang, pagi, siang, sore, sama-sama mie, saudara kasih, cuman mereknya aja yang beda. Pagi Sarimi, siang mie sedap, sore Indomie, saudara kasih, betul ya? Judulnya tetap mie, saudara. Saudaraku terkasih, kenapa? Karena ya udah kita kumpul-kumpul uang saja. Si istri bilang, ayolah Pi kita jalan-jalan bawa anak-anak, sudah lama ini kita nggak usah jauh-jauh lah ke Ancol aja atau ke Taman Mini, yang penting bisa refreshing sekali. Ngapain jalan-jalan? Sudah di rumah aja, saudara. Bahaya covid, saudara. Saudaraku terkasih, tetap kita harus jaga baik-baik kesehatan kita. Tapi jangan sampai kau lupa menikmati berkat yang Tuhan sudah titip kepadamu. Ada banyak orang yang tabung terus, keep terus, simpan terus segala macam. Mati dia, saudara kasih. Begitu mati dia nggak nikmati apa-apa, padahal dia sudah setengah mati kerjanya. Kalau Tuhan berkati engkau, dengar baik, sebagian itu untuk dinikmati. Saya, saudaraku terkasih, bilang sama istri anak saya, pokoknya setahun kami harus liburan. Kalau bisa keluar negeri, puji Tuhan. Kalau nggak bisa keluar kota. Kalau nggak bisa juga lagi keluar kota, keluar rumah. Saudara kasih, betul ya? Paling tidak di depan lah kita jalan-jalan. Kalau memang nggak diizinkan kemana-mana, yang pasti kita harus liburan. Kenapa saudaraku terkasih? Karena sebagian berkat itu tujuannya untuk dinikmati. Untuk engkau nikmati sebagai upah dari apa yang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Yang kedua, sebagian lagi untuk disimpan. Kenapa untuk disimpan Pak Pendeta? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Siapa yang duga 2 tahun saudaraku terkasih penuh dengan penderitaan, kesusahan yang luar biasa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara dengar, saya ini pendeta Pentakosta, pendeta yang hidup oleh iman. Maksudnya apa? Kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau nggak ada matilah kau, saudara kasih. Saudaraku terkasih, saya hidup dari pelayanan. 2 tahun nggak ada ibadah, saudara terkasih. 2 tahun juga saudaraku terkasih, berkat saya dari pelayanan tidak ada. Saya ada orang yang kirim burung gagak, betul, tapi dari pelayanan tidak ada. Kenapa? Karena begitu beratnya pandemi, gereja tutup, persekutuan tutup, perusahaan juga, tidak ada ibadah sama sekali. Tapi coba saudara lihat saya sekarang. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini saya mau tanya buat saudara, tolong jawab jujur, saudara. Menurut saudara kira-kira cocok nggak saya orang kekurangan? Kalau sampai ada yang bilang cocok Pak Pendeta, pasti kok katarak gara-gara pandemi, saudara. Mana ada orang sebesar ini dibilang cocok kekurangan?
Loh, kok Bapak bisa begitu? Nggak ada kemasukan selama 2 tahun tapi bisa besar begitu. Karena dulu sebelum pandemi ada simpanannya. Makanya jadi ada yang dimakan. Jadi saudara jangan sampai juga tidak nabung dalam hidup ini. Harus nyimpan sesuatu. Yang pertama untuk dinikmati, yang kedua untuk disimpan. Yang terakhir nih penting juga. Yang terakhir sebagian lagi untuk ditabur. Kenapa harus menabur Pak Pendeta? Karena kita pengen menuai, saudaraku terkasih. Jangan pernah berpikir saudaraku terkasih kau bisa menuai sesuatu yang besar tapi kau nggak suka menabur. Firman Tuhan berkata saudaraku terkasih, camkanlah ini 2 Korintus 9 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kau pengen menuai banyak saudaraku terkasih, naburnya banyak. Pengen menuai sedikit, ya sedikit. Cuman kan banyak orang pengen nuainya banyak tapi naburnya dikit. Betul? Makanya Tuhan marah sekali sama orang yang pelit. Kenapa Tuhan gak suka dengan orang yang pelit? Karena orang yang pelit banyak pengen diberkati tapi susah memberi. Firman Tuhan catat kalau pelit gak masuk surga, kata firman Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang jangan pelit kau, bilang sekali. Karena orang pelit gak masuk surga. Firman Tuhan catat itu baik-baik. Bahkan firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus, saudara aku kasih, kalau dengan orang yang pelit kau jangan duduk makan sama-sama. Karena kalau kau duduk makan sama-sama, ntar kau disuruh bayarin. Betul ya? Orang pelit itu suka begitu, kalau sudah makan aja imunnya tinggi, begitu mau bayar imunnya turun. Betul ya? Jadi kalau orang yang pelit jangan kau ajak makan masa pandemi ini, bisa kena COVID dia. Karena pas mau bayar imun turun kena COVID. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pelit. Kenapa saudaraku terkasih? Karena orang pelit itu saudara sulit untuk menuai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Banyak orang berpikir kalau saya nabur terus Pak Pendeta, siapa yang menabur ke saya? Kalau kau mikirnya begitu terus, makanya kau jadi tidak menabur, saudara terkasih. Tidak heran kau miskin terus. Orang Kristen yang percaya harus percaya bahwa dia menabur, di mana dia menabur, dia bisa menuai di tempat yang lain, di mana Tuhan sediakan berkat untuk dia tuai dalam kehidupannya. Amin. Coba saudara lihat nih. Coba lanjut slide-nya lanjut. Ini saya mau tunjukkan buat saudara sesuatu yang luar biasa. Saudara lihat, saudara terkasih, Lukas 19 ayat 11 sampai 27 tadi. Saudara perhatikan baik-baik. Benih yang ditabur itu berapa? 10. Pegawainya berapa? Pegawainya berapa tadi? Yang dikasih uang 10 mina itu? Nggak perhatiin baca firman Tuhan baik berarti ya. Orangnya 10 juga, saudaraku terkasih. Jadi 10 orang pegawai dipanggil, dikasih 1 orang satu mina, betul? Lalu dia bilang pergi berdagang. Nah perhatikan baik-baik, yang kembali cuma 3. Dikasih 10 orang, yang balik 3, yang 7 kabur. Betul? Nah sekarang saya tanya buat saudara, lihat perhatikan baik-baik. Yang datang 3, yang kembali 3, yang kabur 7. Berarti mana lebih banyak? Yang datang atau yang kembali atau yang kabur? Yang mana lebih banyak? Yang kabur. Kalau sampai bilang yang kembali, berarti matematikamu jelek dulu waktu SD. Sudah jelas 7 lebih banyak dari 3. Yang kabur jauh lebih banyak daripada yang kembali. Cuman 3 kembali, 7 kabur. Tapi perhatikan firman Tuhan luar biasa. Sekalipun yang 3 kembali, tetap yang dia dapat jauh lebih besar daripada yang dia tabur. Saudara mengerti maksudnya? Dengar nih slide selanjutnya. Ini maksudnya, saudara kasih. Saudaraku terkasih dengar, setiap benih yang engkau tabur dalam kebenaran dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Benih itu pasti akan bertumbuh dan berbuah sekalipun banyak orang yang ingin merusaknya dan menggagalnya dalam kehidupanmu. Saudaraku terkasih, jangan kecewa, jangan takut dengan orang yang berusaha mengejek engkau karena engkau melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Saudara dengar, apa yang kau lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, kau menabur, dengar baik saudara kasih, itu akan berbuah dan buahnya selalu jauh lebih banyak dari apa yang engkau tabur. Amin. Coba kalau saudara nanam mangga, begitu mangganya berbuah, buahnya banyak atau sedikit? Atau cuma 1 aja? Tidak ada mangga ditanam 1, pas berbuah 1 terus buahnya, betul? Kalau sampai ada buah begitu, mangga begitu depan rumahmu, tebang cepat-cepat, saudara kasih. Kenapa tebang Pak Pendeta? Karena
energi atau vitamin yang kau dapat dari buahnya itu jauh lebih sedikit daripada tenaga yang kau keluar untuk nyapu. Mana mangga musimnya cuma sekali setahun, buahnya satu lagi. Kau nyapunya tiap hari, saudara-saudara. Tebang itu tidak menguntungkan. Tidak ada mangga yang seperti begitu. Semua buah-buahan kalau sudah ditanam, begitu berbuah jauh lebih banyak dari apa yang dia tanam. Betul? Artinya apa? Dengar, yang pertama saudara kasih. Kalau kau pengen diberkati Tuhan, kau harus menjadi pribadi yang suka menabur. Lihat kiri kanan, bilang jangan pelit, suka nabur. Saudara kasih. Haleluya, saudara kasih. Amin. Yang pertama. Yang kedua, prinsip hidup firman Tuhan. Apa yang harus kau tanam dalam hidupmu supaya kau diberkati Tuhan luar biasa. Dan pantas jadi orang yang diberkati. Lihat ayat 13 dan ayat 16. Ayat 13 firman Tuhan berkata, ia memanggil 10 orang hambanya. Dengar, yang dipanggil 10 orang ya, bukan 3. Dia memanggil 10 orang hambanya, saudara kasih. Dan memberikan 10 mina kepada mereka. Berarti dikasih satu orang satu mina, betul? Nah dengar katanya, pakailah ini untuk apa? Berdagang sampai aku datang kembali. Lalu ayat 16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan berapa? 10 mina. Hasilnya 10 mina. Saudara perhatikan baik-baik. Tuannya bilang, nih satu mina pergi berdagang. Setelah tuannya balik, dia bawa 10 mina hasilnya. Plus modalnya jadi 11 mina, saudara kasih. Saudaraku terkasih, berarti kalau sampai menghasilkan 10 mina, berarti ini si bapak yang dikasih 1 mina, betul-betul berdagang. Betul? Saudaraku terkasih, dengar, prinsip kedua. Kalau kau pengen diberkati Tuhan luar biasa, yang kedua prinsipnya adalah engkau harus berani menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk semua yang dipercayakan Tuhan kepadamu saat ini. Saya ulangin sekali lagi. Kalau kau pengen diberkati Tuhan luar biasa, kau harus bertanggung jawab untuk berkat Tuhan yang dipercayakan kepadamu saat ini. Bukan nanti, saat ini. Kalau hari ini kau punya kerjaan sederhana, cuman jual kue-kue, cuman jual bakwan, cuman jual sesuatu yang terlihatnya sederhana, lalu kau berpikir dalam hati, ya mana mungkin saya jadi kaya kalau jualan saya seperti begini. Dengar, pantas kau miskin terus. Saudara dengar, prinsip Tuhan Yesus tidak begitu. Prinsip Tuhan Yesus, apa yang dipercayakan kepadamu hari ini yang sederhana, kalau kau bertanggung jawab, Tuhan percayakan sesuatu yang lebih besar di depan dan lebih luar biasa lagi. Amin. Jadi hari ini apapun pekerjaan yang dipercayakan kepadamu, mau customer service, sales marketing, atau apapun, dengar baik saudara kasih. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Apa itu kerjakan dengan penuh tanggung jawab? Bertanggung jawab itu adalah melakukan atau berbicara tentang siap melakukan yang terbaik terhadap apa yang dipercayakan Tuhan atas kita hari ini. Saya pernah kesaksian di sini, tapi saudara pasti sudah lupa. Saudara kasih. Satu kali saya dengar kesaksian seorang ibu. Si ibu ini saudaraku terkasih kerjaannya jualan bakwan, saudaraku terkasih di Surabaya, di Surabaya sana, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kerjanya sehari-hari itu jualan bakwan, pikul bakwan, keliling mereka berdua, suami istri, karena anak mereka juga udah gede, udah enggak bersama dengan mereka lagi. Lalu mereka berdua itu terus kerjanya. Tapi ini ibu dan bapak orang yang cinta Tuhan luar biasa. Pokoknya mereka kerja jual bakwan seharian dari pagi sampai sore. Begitu malam ada ibadah di rumah, di gereja, mereka tetap ikut ibadah. Ada komsel, mereka ikut komsel. Karena mereka berdua ini cinta Tuhan luar biasa. Lalu satu kali suaminya berdoa, saudaraku terkasih. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong berikan kami kekuatan. Waktu dengar begitu saya pikir dalam hati begini, jangan-jangan dia sudah mulai lelah jualan bakwan. Saudara kasih, betul ya? Karena ini terus hidupnya begitu-gitu aja, makanya udah lelah dia, makanya dia bilang Tuhan berikan kami kekuatan. Tapi ternyata saudaraku terkasih maksudnya bukan itu. Lalu istrinya itu cerita, dia bilang saudaraku terkasih, suaminya berdoa begitu, karena dia berpikir begini, Tuhan kasih kami kekuatan supaya kalau kami jualan bakwan dari pagi sampai sore, malamnya ikut ibadah, kami bisa tetap kuat. Rupanya ternyata selama ini, pagi sampai sore jualan bakwan, malamnya begitu ibadah, puji-pujian masih semangat. Begitu dengar firman, layu, saudara terkasih ya. Kenapa? Karena sudah capek seharian, saudara terkasih. Jalan keliling jual bakwan, saudara. Makanya dia bilang, kasih kami kekuatan, supaya waktu dengar firman, kami bisa dengar dan kami dapat sesuatu. Saudara tahu, ini karena orang yang cinta Tuhan, tetap bertanggung jawab, saudara terkasih, atas apa yang dia kerjakan. Tuhan jawab doanya. Tiba-tiba Tuhan ngomong di telinganya. Tuhan bilang tambahkan bahan apa gitu. Saya nggak tahu karena saya bukan tukang bakwan, saudara kasih, betul ya. Pokoknya tambahkan bahan itu saja, saudara kasih.
Begitu dia amin, dia cari istrinya, dia bilang sama istrinya, Mi, saya dengar suara Tuhan ngomong tambahkan bahan ininya. Istrinya waktu dengar itu istrinya kaget, saudara kasih. Kenapa? Karena itu bahan ternyata bahan yang paling mahal harganya di antara semua bahan. Jadi istrinya hitung-hitungannya langsung jalan. Karena istri itu kalau hitung-hitungan jago, kalkulatornya hebat, saudara kasih ya. Itu istri, saudara kasih. Tuhan ciptakan memang seperti begitu, saudara ya. Lalu saudaraku terkasih, istrinya bilang, Pi, itu kalau kita tambahkan itu, lalu itu bakwan nggak laku, rugi loh kita. Lalu suaminya bilang, Mi, aku berdoa dengar Tuhan ngomong begitu. Lalu istrinya bilang, oke, karena papi bilang, Tuhan bilang, oke, besok kita tambahin. Besoknya ditambahin itu bahan. Biasanya mereka mungkin jualan 2 kilo satu hari, saudara, dari pagi sampai sore 2 kilo adonannya, ditambahkan bahan itunya, lalu mereka jalan. Yang 2 kilo itu biasanya pagi sampai sore baru habis. Tapi kali ini saudara kasih, jam 12 siang sudah habis, saudara. Begitu habis mereka bingung mau ngapain, karena biasanya mereka keliling terus, saudara kasih. Nah ini sudah habis kan, tidak mungkin keliling terus bawa itu apa namanya pikul-pikul bakwan itu, saudara, tempat-tempat masak bakwan. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah mereka nggak pernah sampai siang di rumah, mereka juga bingung mau ngapain, saudara. Akhirnya mereka tidur siang, saudara. Nah karena mereka sudah tidur siang, malamnya ibadah, waktu dengar khotbah, mereka nggak ngantuk lagi karena sudah tidur 1 harian dari siang sampai sore. Saudara, kalau sampai sudah tidur kemarin jam 6 malam, saudara, jam sore, terus bangun tadi jam 8, siap-siap jam 9 pergi gereja. Terus kau dengar firman, ngantuk lagi, saudara kasih ya. Ini perlu cek ke dokter, saudara kasih. Jangan-jangan ada masalah, saudara kasih ya. Jangan-jangan ada diabetes, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini saudaraku terkasih, mereka itu jadi semangat. Karena mereka kemarin habis 2 kilo, besoknya saudaraku terkasih mereka tambahkan lagi. Jadi bukan 2 kilo, jadi 4 kilo. Nah 4 kilo tetap habis jam 12 siang. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Sampai sudah semakin banyaknya mereka nggak bisa pikul lagi. Mereka cari tempat untuk mereka bisa jualan. Akhirnya mereka cari tempat yang harganya murah dulu. Amigos, agak minggir got sedikit, saudara, betul ya. Jadi bayar itunya tempatnya agak murah, saudara. Begitu mereka di situ jualan, saudara kasih, di mana? Di Jakarta, di Surabaya, kota-kota besar biasanya begitu. Kalau itu sudah makanan enak, saudara kasih ya, itu berbondong-bondong orang datang ke situ. Walaupun di mana tempatnya, betul ya? Udah kayak Muara Karang itulah, saudara kasih. Sampai jalannya susah, nggak kira-kira, saudara. Karena apa? Berbondong-bondong, mungkin ada makanan enak di sana, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dia tetap laku luar biasa, pokoknya diberkati Tuhan luar biasa. Begitu diberkati Tuhan luar biasa, suaminya doa lagi sama Tuhan. Suaminya bilang, Tuhan, apalagi yang harus ditambahkan, saudara, betul ya? Karena orang Kristen itu begitu, kalau sudah diberkati pengen nambah, saudara. Tapi dengar, karena dia orang yang berkenan kepada Allah, orang yang bertanggung jawab, Tuhan tetap jawab doanya. Nah yang kedua ini saya ngerti, karena familiar saya tahu, saudara. Tuhan bilang sama telinga ini Bapak, dia bilang tambahkan pedas sambalnya. Waktu dia dengar begitu, ndak tanya istri, langsung ulek itu cabai banyak-banyak, saudara, biar pedas sekali itu sambalnya, saudara. Begitu mereka jualan, luar biasa diberkati. Dan yang buat saya luar biasa, terheran-heran, waktu istrinya tutup dengan kesaksian dan dia bilang, Bapak Ibu, saat ini kami sudah punya 2 ruko di Surabaya milik sendiri. Kira-kira menurut saudara, mungkinkah orang jual bakwan punya ruko? Kalau sampai masuk akal, saya tinggalkan dosen saya jual bakwan aja, saudara, betul ya? Nggak mungkin itu ceritanya, nggak mungkin. Kalau pakai logika kita, tidak mungkin itu ceritanya. Tapi dengar, kalau Tuhan lihat engkau siap diberkati Tuhan, Tuhan pasti berkati engkau dengan luar biasa. Amin. Maka saudaraku terkasih, dengar, kau harus bertanggung jawab dengan baik. Mungkin pertanyaan dalam hatimu seperti begini, Pak Pendeta, kita kan sudah menabur. Kita sudah memberikan banyak kepada orang lain, masa harus bertanggung jawab lagi? Slide-nya lanjut. Kenapa harus tetap bertanggung jawab padahal kita sudah menabur dalam kehidupan ini? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, ada 3 alasan kenapa kita harus tetap bertanggung jawab. Sekalipun kau sudah menabur, tapi kau harus tetap bertanggung jawab. Saya temukan 3 alasan. Yang pertama, slide-nya lihat. Yang pertama, saudara terkasih, kenapa kita harus tetap bertanggung jawab? Yang pertama, karena di saat kita menabur, sesungguhnya ada banyak oknum yang ingin kita gagal. Kau jangan terlalu percaya dengan orang yang waktu kau ngerjakan sesuatu yang sederhana, lalu tiba-tiba dia bilang, wih mantap yang kau kerjakan, wah keren. Jangan langsung percaya. Karena banyak orang di depan kita ngomongnya begitu. Begitu di belakang, gimana mau kaya, jualannya cuma sayur. Saudaraku terkasih, jangan yakin dengan orang-orang yang begitu. Saudara dengar, walaupun banyak orang yang berusaha menggagalkan engkau, tapi kalau kau bertanggung jawab dalam kehidupanmu, saudaraku terkasih, Tuhan akan berkati apa yang kau kerjakan dalam hidup saudara. Amin.
Yang kedua, kenapa kita harus tetap bertanggung jawab dalam kehidupan kita sekalipun kita sudah menabur? Yang kedua, karena bertanggung jawab adalah latihan yang paling tepat untuk menjadikan kita kuat. Coba saya mau tanya buat saudara, kalau saudara pernah lihat orang binaragawan itu? Yang badannya, wah keren-keren banget, betul ya? Saudaraku terkasih, coba saya tanya buat saudara, kira-kira menurut saudara ada nggak orang dilahirkan langsung begitu badannya? Ada nggak? Kalau sampai ada ibu-ibu melahirkan tiba-tiba dia lihat anaknya begitu badannya, kabur dia pasti langsung, saudara kasih. Dia bilang ini anak atau alien, saudara kasih. Tiba-tiba badannya bisa langsung seperti begitu. Nggak ada. Untuk jadi seperti begitu, saudara terkasih, kau harus tetap setia, semangat, bertanggung jawab, melakukan apa yang menjadi bagianmu, baru badanmu bisa terbentuk seperti begitu. Betul? Saya dulu fitness, beberapa bulan saja. Begitu saya lihat nggak ada kekurangan, saudara terkasih, akhirnya saya pikir saya stop, saudara kasih. Sudah pernah diet juga, saudara kasih, nggak kurus-kurus juga. Saya simpulkan gemuk ini panggilan, saudara kasih, betul ya? Karena pandemi 2 tahun sudah susah, saya tetap gemuk juga, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, untuk jadi kayak binaragawan itu dia harus latihan terus, setiap hari konsisten. Dan dalam latihan dan proses itulah Tuhan buat dia menjadi seperti itu. Sama, kita juga sama. Kau pengen menjadi orang yang diberkati, saudaraku terkasih? Dengar, orang yang dipercayakan berkat yang besar, Tuhan pasti kasih kepada orang yang memang punya kapasitas untuk menerima berkat yang besar. Bagaimana cara menerima menjadi orang yang memiliki kapasitas berkat yang besar? Ya setia dan bertanggung jawablah dalam perkara yang kecil, kata firman Tuhan. Karena kalau kau setia perkara yang kecil, baru dipercayakan perkara yang besar. Yang ketiga, kenapa kau harus bertanggung jawab, saudaraku terkasih? Karena bertanggung jawab adalah ukuran kesiapan kita untuk dipercayakan berkat yang lebih besar. Hari ini saudaraku terkasih, kalau kau dipercayakan sesuatu yang kecil, lakukan dengan cara yang terbaik. Tuhan akan percayakan kau sesuatu yang lebih besar. Amin. Sama kayak saudaraku terkasih itu, waktu saya dengar kisahnya yang punya bakmi Tebet juga sama seperti begitu. Dulu dia awalnya cuman jual kerjanya itu kasih karcis, bayar-bayar itu tol. Dulu kita sebelum pakai kartu kan bayar tolnya, sudah kasih, betul ya? Dia kerjanya di situ. Waktu mau peralihan, saudaraku terkasih, mulai uji coba, dia kena salah satu yang di PHK, saudara. Karena akan ada pengurangan dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi orang yang jaga, betul? Akhirnya dia kena yang pertama. Tapi dia tidak bersungut-sungut, dia tidak kecewa, dia tidak bilang saya selama ini rajin, tidak punya cacat, saya lakukan yang terbaik, tapi kenapa dipecat? Dia nggak kecewa seperti begitu. Dia pulang ke rumah, dia punya uang PHK, saudaraku terkasih, dia mulai berpikir dia mau buat apa, saudara. Lalu dia ingat-ingat, oh iya dulu dia bisa bikin bakmi, saudara. Lalu dia mulai bikin bakminya, saudara terkasih. Pertama kali bikin bakmi, dia pikir mau uji coba dulu. Dia buat lalu dia kasih istri dan anak-anaknya. Begitu selesai dikasih istri anak, dia tanya, gimana rasa bakminya? Oh enak. Saudara terkasih, dalam hatinya senang, tapi dia berpikir, jangan-jangan gara-gara istri dan anak makanya ngomong enak, saudara itu. Karena kalau sampai mereka bilang gak enak, bisa cilaka, saudara itu ya. Lalu saya pikir dalam hati, kalau gitu harus uji coba ke tempat yang lebih luas. Dia buat lagi, saudara kasih ke tetangga-tetangga. Lalu mulai tanya, gimana, enak gak rasanya? Oh enak, saudara itu. Akhirnya dia senang sekali, tapi dia mikir lagi, jangan-jangan gara-gara gratis, saudara ya. Kan di mana-mana kalau yang namanya gratis selalu enak, saudara itu. Pokoknya apapun rasanya kalau udah gratis pasti enak, saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu dia mikir-mikir lagi, nah kalau begini ceritanya nggak jadi nih jualan bakmi. Akhirnya dia paksain, saudara kasih, ya udah mulai aja jualan bakmi. Dia buat bakmi, lalu dia mulai jual di rumahnya. Rumahnya di Tebet, makanya namanya bakmi Tebet, saudara kasih. Lalu mulai dia jualan dan ternyata dia tekun, lakukan dengan baik dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Saya pernah turun di Banjarmasin, saya mau pergi ke Barito, saya lihat ada 2 ruko besar, saudara kasih. Tulisannya bakmi Tebet, saudara kasih. Artinya saudara kasih dia sudah punya cabang banyak sekali. Dan waktu kesaksian itu saya lihat saudara kasih, dia bilang dia sudah jual atau buat setiap hari itu adonan 200 kg bakmi. Saudara bisa bayangkan 200 kg bakmi itu berapa mangkok? Banyak pasti, betul ya? Kalau sudah banyak, udah nggak tahu lagi itu biayanya berapa. Udah nggak usah hitung-hitung, biar itu berkat dia. Tapi yang saya mau kasih tahu buat saudara, kalau kau bertanggung jawab, kalau kau lakukan sesuatu yang terbaik, apa yang dipercayakan Tuhan hari ini kepadamu, saudara kasih dengar, Tuhan akan percayakan engkau sesuatu yang lebih besar. Jangan kau pengen diberkati tapi malas, tidur terus kerjaannya.
Kalau bayi, saya punya bayi nih sekarang kasih anak saya yang saya sudah berkesaksian buat saudara yang luar biasa. Ini bayi saya sering tidur. Kalau dia tidur, kalau saudara punya bayi, dia tidur, jangan dibangunkan. Kenapa? Karena dia lagi pembentukan otak. Itu bayi. Dia harus banyak tidur supaya otaknya terbentuk dengan baik. Itu bayi. Tapi kalau sudah kayak kita, udah gede, harusnya kerja, punya tanggung jawab banyak. Tapi kok tidur-tidur terus, itu bukan pembentukan otak, tapi nggak punya otak. Saudara kasih, betul ya? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kau pikir dalam hati lagi sudah tidur terus, lalu pengen diberkati berlimpah. Itu betul-betul nggak punya otak, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dengar baik-baik saudara. Kalau kau pengen diberkati Tuhan, kunci kedua yang penting yang harus kau miliki dalam hidupmu adalah supaya kau pantas diberkati Tuhan. Kau harus bertanggung jawab. Kau harus lakukan yang terbaik yang mampu kau lakukan. Baru Tuhan berkati engkau dengan luar biasa. Amin. Yang pertama tadi apa saudara? Suka menabur. Yang kedua apa? Bertanggung jawab. Yang ketiga dan terakhir saudara terkasih. Terakhir saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang saudara kasih, betul ya? Saya sudah diingatkan Pak Gembala tadi, tolong terakhir kencang saudara kasih. Karena kalau pendeta ngomong terakhir mujizat terjadi, dan ketika mujizat terjadi jemaat tidak pulang dengan sia-sia. Amin. Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar. Saudara kasih ya. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin. Saudara kasih toh? Yang terakhir, ini yang paling penting saudara kasih. Yang terakhir itu biasanya yang paling penting. Apalagi ini urusannya dengan Tuhan saudara kasih ya. Yang Tuhan sang pemberi berkat. Saudara lihat Lukas 19 ayat 16 dan 24. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat 16 firman Tuhan berkata, orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Ayat 24, lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambil yang mina yang satu itu, lalu berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Saudara dengar, dari ayat ini ada 2 hal yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama dengar, di hadapan Tuhan, keadilan itu bukan bagi rata. Saya ulangin sekali lagi. Di hadapan Tuhan bicara berkat, keadilan itu bukan bagi rata, bukan. Tetapi keadilan itu bicara tentang seberapa pantas engkau diberkati, seperti itulah berkat yang akan kau terima. Itu yang pertama. Yang kedua perhatikan baik-baik. Saudaraku terkasih, ini orang kan sudah dapat 10 mina. Tapi dia bawa kembali kepada tuannya. Akhirnya tuannya melihat ini orang hebat. Sudah sukses, sudah luar biasa. Tapi tetap mau datang mengembalikan apa yang ia dapatkan dengan jujur kepada tuannya. Akhirnya Tuhan kasih dia 1 mina lagi. Betul? Jadi 11, jadi 12 punya dia. Dapat bonus malah. Nah sekarang saya mau tanya buat saudara. Tadi kan saya sudah kasih tahu buat saudara ada 7 yang kabur, betul? Betul ya, ada 7 yang kabur. Kira-kira menurut saudara kenapa dia kabur? Coba grup A, menurut saudara kenapa yang 7 itu kabur? Kira-kira aja, nggak perlu ini ya saudara ya. Karena kalau benar pun nggak dapat hadiah, salah nggak dapat hukuman. Saudara. Kira-kira aja, menurut saudara, pengalaman saudara, kalau sampai ada orang dikasih sesuatu lalu kabur, kenapa dia kabur biasanya? Dipakai sendiri. Grup B, kenapa dia kabur menurut saudara? Ya nggak bertanggung jawab ya saudara ya. Ya sama lah itu berarti yang 2 betul ya. Cuman pakai kalimat yang lain saudara. Saudaraku terkasih, kemungkinan saya ada 3 alasan yang membuat mereka kabur. Yang pertama, karena yang 1 mina itu habis. Jadi nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya dia takut. Lalu dia kabur. Betul? Yang kedua, mungkin 1 mina masih ada. Tapi karena tidak menghasilkan apa-apa juga, dia juga bawa kabur. Karena kalau sampai ini terjadi, apalagi yang tadi 1 justru dihukum, walaupun dia tetap mengembalikan cuma 1. Karena dia disuruh berdagang tapi tidak bertanggung jawab. Betul ya? Tapi yang ketiga ada kemungkinan lain. Justru dia menghasilkan banyak, makanya kabur. Betul? Ada kan banyak orang begitu kan? Yang pura-pura nggak tahu lah, betul ya? Saudaraku terkasih, ada orang dipercayakan satu kerjaan, begitu sukses, bukannya mengabdi, malah kabur. Banyak yang begitu saudara. Saudaraku terkasih, jadi ada 3 kemungkinan. Saudara tahu kenapa yang 10 mina tadi tetap dikembalikan, 10 mina tetap dikasih 1 mina sama tuannya, ditambah bonus 1 mina. Karena ini luar biasa. Yang pertama dia bertanggung jawab, yang kedua dia jujur, dan yang ketiga dia menghargai siapa yang mempercayakan sesuatu kepadanya. Maka yang ketiga dengar, kalau kau pengen diberkati kau harus punya mental kayak yang 10 mina ini. Maksudnya apa? Yang ketiga, kunci yang ketiga supaya kau pantas diberkati adalah engkau harus berani membawa kepada Tuhan apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Ini prinsip, saudara. Pengen diberkati, apa yang kau terima dari Tuhan harus kau bawa kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, waktu kau terima berkat dari Tuhan,
Jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada banyak orang begitu gajian yang dipikirin utang duluan, betul? Langsung dibagi-bagi, betul ya? Utang sini, yang tinggal sedikit. Dia lupa mengucap syukur, saudara. Jadi waktu kau dapat sesuatu, dapat gaji, dapat bonus, dapat apapun yang kau terima dalam hidupmu, yang pertama sebelum kau nikmati, berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan, buat berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Lalu yang kedua, saudaraku terkasih, ini baru bagianmu. Nikmatilah yang menjadi bagianmu, tapi kembalikan kepada Tuhan yang menjadi bagian Tuhan. Jangan ambil bagian Tuhan kalau kau pengen dipercayakan sesuatu yang lebih baik. Coba saya mau tanya buat saudara, misalnya orang pinjam uang kepadamu. Ya, orang pinjam uang kepadamu 100.000. Lalu pas diminta kembaliin, dia kembaliin cuma 90.000. Yang 10.000 dia bawa kabur. Pertanyaan saya, dia sudah kembaliin 90, yang 10.000 doang dibawa kabur. Satu kali nanti dia datang lagi sama mu minta uang, kira-kira kau percayakan uang gak sama dia? Percaya gak? Percaya gak? Enggak, percaya gak? Pasti gak percaya, betul? Kenapa? Karena terbukti dia tidak setia. Saudara bisa bayangkan, masih larikan 10 saja, saudaraku terkasih, 90 dikembalikan, saudaraku terkasih ya. Saudaraku terkasih, kita tidak percaya kepada mereka. Dengar, Tuhan itu sangat baik buat kita. Dia cuma minta 10% menjadi bagian yang menjadi bagiannya Allah yang harus dikelola untuk kemuliaan dan kemuliaan Tuhan. Kita malah kabur yang 10%. Kira-kira menurutmu kau pantas enggak dipercayakan sesuatu yang lebih besar? Pantas apa enggak? Coba jawab dalam hati dengan tegas. Pantas atau tidak? Dengar baik. Kalau kau mengerti tapi kau tidak melakukan, jangan harapkan berkat yang banyak dari Tuhan. Karena Tuhan hanya mempercayakan berkat yang berlimpah kepada orang yang pantas diberkati. Hari ini dengar baik saudaraku terkasih, orang yang berani mengembalikan kepada Tuhan apa yang sudah ia terima dari Tuhan tidak akan pernah menjadi rugi, tapi sebaliknya justru mendapat untung sebab mereka mendapat bonus tambahan yang spesial dari Tuhan. Itu yang 10 mina dia kembaliin 10 loh, tapi bukan diambil, malah ditambah 1 jadi 11. Tuhan cuma mau lihat kesetiaanmu kok. Tuhan mau lihat kejujuranmu kok. Dan firman Tuhan janji, kalau kau setia dan jujur, Tuhan berkati dengan berkat yang lebih besar lagi. Saudara dengar, saya ini bisa saja saudaraku terkasih nggak bayar perpuluhan. Saya bisa berargumen, saya doktor teologi saudara terkasih. Saya rektor dari salah satu sekolah tinggi teologi. Dan saya punya argumen untuk mengatakan, tidak perlu saya kasih perpuluhan. Kenapa? Saya keturunan Lewi, saya kerjanya bagian pelayanan. Dan orang Lewi itu saudaraku terkasih, hanya kerjanya adalah melayani Tuhan. Yang bukan Lewi, yang kasih perpuluhan buat orang Lewi. Saya bisa ngomong begitu, tapi dengar, saya mengerti kerjaan saya datang dari Tuhan. Berkat saya datang dari Tuhan. Apa yang saya dapat harus saya kembalikan yang menjadi bagiannya Tuhan. Sampai hari ini saya masih kasih perpuluhan Bapak Ibu. Dan kalau saya diberkati hari ini, lewati masa sukar yang begitu luar biasa, tapi saya tetap diberkati sampai hari ini. Saya percaya ini karena Tuhan percaya saya pantas diberkati Tuhan. Saudara tahu itu masa pandemi itu saudara terkasih, betul-betul saya nggak punya pemasukan apa-apa. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati saya. Bahkan orang yang tidak saya kenal sekalipun datang antar berkat buat saya. Satu kali saya lagi di Kalimantan saudaraku terkasih. Lalu saudaraku terkasih tiba-tiba bangun pagi, saya lihat ada WA masuk, nggak ada namanya, cuma nomor doang. Karena di sana signal susah, yang dia kirim gambar saudara. Jadi susah untuk di itu. Jadi saya cari signal saudara itu. Begitu dapat signal di jalan raya saudara kasih, begitu lihat, ternyata yang dikirim bukti transfer saudara. Lalu saya WA dia, Shalom, saya bilang ini dengan siapa? Lalu ini apa? Tahu nomor saya dari mana? Sampai tahu nomor rekening saya juga dari mana, saudara itu. Dan ini apakah benar-benar dikirim ke saya atau salah kirim? Kalau salah kirim biar saya kembaliin. Lalu saya bilang, Shalom Pak Pendeta, sorry lupa kasih tahu Pak Pendeta, saya dengan ibu ini. Oh iya ibu, gitu. Padahal saya nggak tahu saya ibu mana itu sebetulnya. Oh iya ibu, ada apa? Ini apa? Ini berkat dari mana? Ini untuk apa gitu ya? Dia bilang iya itu ceritanya begini Pak Pendeta. Selama masa pandemi ini usaha kami diberkati Tuhan Pak Pendeta, karena kami usahanya bidang kesehatan. Lalu kami sama suami sepakat mau memberkati hamba-hamba Tuhan. Nah waktu kami sepakat, saya ingat Pak Pendeta, karena Pak Pendeta sering khotbah di tempat kita, walaupun kita nggak pernah ketemu. Nah saya bilang sama suami kita kasih sama Pak Pendeta itu. Akhirnya karena suami saya bilang oke, kami kirim sebagian buat Pak Pendeta. Hampir saya balas, kenapa sebagian? Betul ya? Takut dia bilang ini pendeta tuh rampok sih sebenarnya. Saudaraku terkasih dengar, saya nggak kenal dia,
Mungkin dia sering lihat saya, tapi saya nggak pernah lihat dia, saudara kasih. Kayak kita di sini bertemu nih, saudara banyak sekali. Saudara kenal saya, tapi saya nggak kenal saudara. Ketemu di jalan, lalu saudara lewat berpapasan dengan saya. Saya nggak senyum, saya bilang sombong banget itu pendeta. Tunggu dulu, kan saya nggak kenal saudara. Kalau kenal pasti saya senyum. Jangan nanti semua saya senyumin, orang bilang itu orang gila kali itu, saudara. Dikit-dikit senyum, saudara. Saudara makanya kalau ketemu tolong sapa, saudara kasih ya. Jangan dilihat doang dari jauh. Nanti kita juga takut, ngapain lihat saya terus, saudara. Saudaraku terkasih dengar, saya nggak kenal, tapi Tuhan kirim. Tuhan buktikan, Tuhan Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati orang yang pantas diberkati Tuhan. Amin. Ingat Elia, saudara kasih, di tempat yang tidak ada pertolongan sama sekali, di tempat yang tidak ada orang yang bisa memberi pertolongan kepadanya, tapi di tempat itu Tuhan kirim pertolongan dengan caranya ajaib. Tuhan kirim burung gagak. Terus kami bagaimana Pak Pendeta kalau nggak pantas diberkati? Dikirim burung juga? Dikirim, tapi burung hantu. Saudara kasih, betul ya? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, buat nakut-nakutin. Hari ini dengar, kau harus jadi pribadi yang pantas diberkati Tuhan, baru kau bisa menerima berkat yang layak dari Tuhan. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta emang benar begitu? Ada ayatnya, ada ayatnya. Yuk lihat saudaraku terkasih. Maleakhi 3 ayat 10-11, dengar firman Tuhan bilang begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Dengar firman Tuhan bilang, supaya persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, dan supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan tulis akhirnya, firman Tuhan semesta alam. Dengar, kalau kau mau buktikan, praktekkan. Jangan cuma berasumsi, praktekkan. Dan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam pekerjaanmu. Kalau Tuhan sudah berfirman, semua yang difirmankannya ya dan amin. Pernah kau lihat saudaraku terkasih, tiba-tiba datang belalang pelahap ya? Kita ngambil uang, dapat berkat dengan cara yang tidak baik. Dapatnya sih cuma 200.000. Kita senang karena dapat 200.000. Tapi begitu sampai di rumah TV rusak, pas perbaiki 300.000. Saudara kasih, betul ya? Pernah ngalamin seperti begitu? Saudara kasih? Saudara dengar, hati-hati dengan berkat yang bukan dari Tuhan. Karena biasanya uang setan dimakan setan, saudara terkasih. Saudaraku terkasih yang kedua, ayat kedua. Coba lihat Amsal nih, ayat berikutnya, saudara kasih. Ayat berikutnya, supaya saudara tahu bukan cuma itu ayatnya, saudara kasih ya. Amsal 3 ayat 9-10, dengar firman Tuhan bilang begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hari ini jemaat Tuhan dengar, jangan cuma pengen diberkati. Kita harus jadi jemaat yang cerdas. Karena Tuhan itu jauh lebih cerdas daripada kita. Dan jauh lebih adil daripada kita. Kalau kau pengen diberkati, kau harus jadikan dirimu pantas diberkati. Karena kalau kau pantas diberkati, saya percaya Tuhan juga nggak segan-segan berkati saudara. Maka tanam 3 hal ini yang diinginkan Allah supaya engkau diberkati. Yang pertama, kau harus suka menabur. Jangan pelit, harus suka menabur. Dan percayalah apa yang kau tabur akan membuahkan jauh lebih banyak dari yang kau tabur. Yang kedua, kau harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Waktu Tuhan percayakan sesuatu, jangan poya-poya doang. Jangan habisin dengan sesuatu yang tidak benar. Jangan habisin dengan sesuatu yang tidak layak di hadapan Allah. Tapi tanggung jawabkan itu untuk sesuatu yang baik dan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti Tuhan tambahkan berkatmu. Yang ketiga, ketika engkau diberkati Tuhan, jangan lupa yang kasih berkat itu Tuhan. Ada bagiannya dan ada bagianmu. Sama kayak engkau, kalau berusaha melakukan sesuatu, tetap kau pikirkan kan apa yang kau lakukan toh? Untungnya baru itu yang kau anggap bagianmu, betul? Modalnya tetap bagian, untungnya itu adalah hasilnya. Sama, kita juga dengan Tuhan sama. Tuhan kasih engkau berkat, waktu kau diberkati luar biasa. Jangan lupa bagian dia 10%, kembalikan dengan baik. Saya percaya Tuhan pasti berkati engkau luar biasa. Jangan bilang nantilah Pak Pendeta, tunggu gaji saya besar, baru saya kasih perpuluhan. Kalau kecil saja kok nggak bisa kasih, apalagi besar. Kalau gajimu sekarang 2 juta, ngasih 200.000 aja kok susah, sudah kasih. Saya nggak yakin waktu gajimu 200 miliar, kau bisa kasih 20 miliar. Nggak mungkin itu. Saudara dengar, memberi itu gaya hidup. Bukan kewajiban, tapi gaya hidup. Semakin kau jadikan gaya hidup memberi itu menjadi gaya hidupmu, maka kau mau kasih berapapun, engkau tidak akan tersiksa dengan apa yang kau kerjakan. Untuk itu jadilah orang yang pantas, dan biar Tuhan berkati engkau luar biasa. Lihat kiri kanan sekali lagi, tanya dia, kau mau diberkati nggak? Bilang sekali.
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Maaf Pak Gembala, lewat betul 30 menit. Betul. Jadi 1 jam saya khotbah ya. Oke baik saudaraku terkasih, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan biar kita diberkati Tuhan luar biasa. Kita mau naikkan satu pujian yang luar biasa hari ini. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau bersertaku. Amin, amin, amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekali lagi dari awal, sekalipun katakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari katakan dengan segenap hati, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atas kami berlimpah Tuhan. Haleluya. Berlimpah kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, hari ini mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Banyak orang pengen diberkati tapi dia lupa fokus sama apa yang menghasilkan berkat buat dia. Hari ini saudaraku terkasih, apapun pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, apapun usahamu, walaupun sederhana, yuk hari ini yuk kita berdoa sama-sama buat pekerjaan kita. Doakan pekerjaanmu, doakan usahamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya, aku siap menjadi orang yang pantas diberkati. Dan aku mau berdoa buat usahaku, pekerjaanku. Dan biar dari tempat ini berkat-berkat Allah melimpah. Berkat-berkat Tuhan tercurah luar biasa. Ajar aku menjadi orang yang setia. Ajar aku orang yang menjadi suka menabur. Ajar aku menjadi orang yang bertanggung jawab. Ajar aku orang yang menjadi setia mengembalikan apa yang menjadi bagian Allah dalam kehidupanku. Supaya berkat-Mu melimpah, berlimpah-limpah ruah dalam kehidupanku. Saudaraku terkasih, yuk mari sama-sama berdoa. Doakan usahamu, doakan pekerjaanmu, doakan apa yang kau kerjakan, doakan apa yang menjadi penghasilanmu. Dan biar Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biar lewat tempat itu berkat Tuhan tercurah dalam kehidupanmu, keluargamu, anak-anakmu, semua diberkati. Tuhan dalam nama Yesus, dengar doa anak-anakmu hari ini Tuhan. Dengar doa-doa jemaatmu Bapak, apapun usaha mereka dalam nama Yesus. Mereka yang lakukan dengan setia, dengan tangan yang benar, biar semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Berkat Allah tercurah, tingkap-tingkap langit terbuka, dan anugerah Allah melimpah dalam hidup jemaatmu. Biar jemaat-jemaatmu di GBI Muara Karang ini diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Yang mulai memiliki kekurangan Tuhan berkati luar biasa. Yang punya masalah dengan usaha mereka Tuhan tolong supaya bangkit dan diberkati Tuhan. Sehingga apa yang menjadi usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa jemaatmu. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini kami percaya berkat-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami bawa ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, aku percaya. Haleluya, haleluya, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan,
Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada siang hari ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Tuhan, kiranya Engkau berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya Tuhan, Engkau berkati usahanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak untuk pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan secara online, bisa juga memberikan melalui QR code yang tertera di layar ataupun yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa sebelum memberikan persembahan. Bapa yang baik, kami bersyukur jiwa kami boleh disegarkan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Samuel Simanjuntak pada hari ini. Kami percaya kami orang yang diberkati, maka biarlah setiap tangan yang memberi pada hari ini boleh memberi dengan sukacita, dan kiranya setiap persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nanti boleh mengikuti arahan dari Asher untuk memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membawakan pengumuman seputar kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Komsel Usia Emas diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam. Komsel ini diadakan melalui Zoom. Ibadah WBI diadakan setiap hari Kamis pukul 11 siang yang diadakan via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel Iskandar. Connect and Share adalah komunitas untuk jemaat muda yang diadakan setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat jam 8.30 malam. Bagi saudara yang ingin bergabung, bisa bergabung via Zoom atau masuk melalui website di www.gbimk.org. Doa Fajar yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi diliburkan. Siaran ulang ibadah raya pada hari ini akan ditayangkan pada YouTube channel dan di link website kita di www.gbimk.org setiap hari Minggu pukul 7 malam. Ibadah raya minggu depan 31 Juli akan dilayani oleh Pendeta Hari Sempulur. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi secara onsite dengan tema bulan Juli yaitu melayani dengan hati. Ibadah teens diadakan secara onsite setiap hari Minggu jam 12 siang dengan tema bulan Juli yaitu Fulfill Heart. Adakah di sini Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Ada yang baru pertama kali hadir? Oh, ada. Selamat datang Ibu dalam gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah selesai akan ada usher kami yang akan memberikan souvenir. Jadi jangan pulang dulu ya Bu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan atau yang mungkin membutuhkan dukungan doa, atau ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian agar kita semua dapat diberkati, di meja belakang tersedia form untuk doa, bantuan doa dan juga form untuk kesaksian. Atau bisa menghubungi usher yang bertugas pada hari ini. Atau bisa juga mengakses melalui website kami yaitu di www.gbimk.org. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala kita, Pendeta Esther Iskandar, dan akan ditutup dengan doa berkat oleh Gembala kita. Saudara, kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini
kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Terima kasih Tuhan, firman-Mu luar biasa, sangat memberkati kami pada siang hari ini. Tuhan, Engkau telah berfirman bagaimana kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat diberkati kalau kami mau mempunyai kehidupan yang suka menabur, mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Oh Tuhan, dan kami juga mau kembalikan apa yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema buat kami semua yang menerimanya, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel, lewat pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ada banyak orang boleh dipulihkan. Ada jemaat-jemaat mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan lewat firman Tuhan yang disampaikannya, oleh kuasa firman Tuhan bahkan yang sakit boleh disembuhkan. Tuhan, pakai hamba-Mu, roh hikmat turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kesehatan, berkati keluarga, dan berkati pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu Tuhan melakukan sesuatu, Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Fajar. Tuhan, berikan hikmat-Mu dan pewahyuan-Mu Tuhan, untuk membawa jemaat GBI Muara Karang ini bertumbuh di dalam iman dan makin mengasihi Engkau Tuhan. Berkati kesehatan Tuhan, berkati keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GBI Muara Karang yang saat ini Tuhan beribadah secara onsite atau melalui online nanti jam 7 malam Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengerti dan peduli setiap pergumulan kami, setiap beban yang ada di dalam jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau jamah Tuhan, Kau berikan pemulihan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau perkatakan kata-kata berkat untuk negara kami. Indonesia maju, Indonesia aman, Indonesia diberkati Tuhan. Dan kami lepas dari pandemi ini Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dan belas kasih Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, pada Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh menteri dan jajarannya Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh takut akan Engkau. Mereka bekerja dengan jujur Tuhan, untuk membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Kami pulang tidak sebagaimana kami datang, tapi kami pulang dengan berkat dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Belas kasihan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kita semua mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.